COVID-19 telah mengubah seluruh sendi kehidupan sepanjang tahun ini. Memasuki tahun 2021, badai pandemi masih terus berlanjut dan belum bisa diakhiri. Namun secercah harapan kini muncul dengan hadirnya vaksin. Meski tak seketika kembali ke sedia kala, kondisi yang lebih baik diperkirakan akan terjadi. Lantas akan seperti apa kondisi di tahun 2021? Inilah satu meja The Forum Outlook 2021 menanti cahaya di lorong pandemi. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Telah tergabung sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Direktur Eksekutif CSIS, Philip Vermonte. Selamat malam, Bung Philip. Selamat malam, Mas. Kemudian ada Bu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Malam, Mbak Sinta. Selamat malam. Kemudian ada budayawan Mas Radar Pancadahana. Selamat malam, Mas Radar. Malam, Mas. Dan kemudian ada Profesor Herawati Sudoyo, Wakil Kepala Lembaga Eijkman. Malam, Bu Hera. Selamat malam, Mas. Iya, ada satu pertanyaan yang menarik ya, artinya 36 jam lagi 2020 yang disebut oleh Time sebagai the worst year ever, dan kemudian Forbes menyebut annus horribilis akan kita tinggalkan. Saya akan coba minta pandangan dari Bu Herawati Sudoyo. Gimana Bu Hera, apakah sekarang vaksin yang kemudian Presiden Jokowi menyatakan akan menggratiskan vaksin ini kemudian akan bisa menyelesaikan badai pandemi yang begitu mengharu biru di muka bumi ini? Bu Hera, gimana pandangan di 2021 soal vaksin ini? Mas Budiman, saya kira kalau kita bicara vaksin itu sebenarnya tidak hanya vaksinnya sendiri. Oke. Sekarang bagaimana strategi kita untuk menangani pandemi ini. Tentunya dengan ketersediaan vaksin akan ada hal positif. Karena apa yang kita inginkan adalah sebenarnya terjadinya yang namanya herd immunity. Ya. Strategi kita bagaimana menjalankan itu akan sangat berperan. Apa yang dimaksud dengan strategi, Bu Hera? Bagaimana distribusi vaksinnya itu sendiri? Oke. Apa pemilihan vaksin yang ada? Bagaimana? Apakah kita hanya memiliki vaksin atau kita memiliki beberapa vaksin? Dan bagaimana itu sampai ke perifer, sampai ke tempat-tempat pelayanan primer? Itu adalah sesuatu yang sangat besar karena paling tidak kita itu kalau mau selesai dalam waktu 100 hari misalnya, itu kita perlu melakukan kurang lebih 400.000 penyuntikan vaksin per hari. 400.000 penyuntikan per hari? Ya. Itu mungkin dikerjakan dalam sistem yang ada sekarang? Tidak mungkin, karena memang tidak tersedia sebenarnya. Dan kita tidak siap untuk itu. Terlalu sedikit tenaga kesehatan yang bisa berperan di situ dan terlalu sedikit juru imunisasi. Artinya bagaimana publik bangsa Indonesia harus menyikapi vaksin sebagai game changer yang katakanlah ini bisa mengontrol dan mengatasi pandemi COVID-19? Kalau dari sisi kesehatan, kita tidak akan lepas dari 3M. Oke. Jadi kehidupan kita memang berubah, tetapi saya pikir bahwa sesuatu yang kita jalankan tiap hari itu akan menjadi perilaku
yang memang membuat budaya kita berbeda. Budaya untuk misalnya menjalankan tadi protokol kesehatan dengan baik. Sudah tidak dipikirkan lagi bahwa kita itu harus mencuci tangan, harus menggunakan masker. Semua itu sudah menjadi sesuatu yang datang dari dalam. Nah, tapi kan kita perlu bantuan. Kita tidak hanya 3M itu publik yang diminta untuk melakukannya. Tapi dari sudut pemerintah tentu 3T-nya yang harus diperbanyak. Dan itu masih lemah? Menurut saya masih belum optimal. Oke, baik. Saya ke Bung Radar Pancadana, Mas Radar. Jadi sekarang ini kan seakan-akan ada optimisme publik dengan Presiden Jokowi berpidato bahwa vaksin itu kemudian gratis, ya, gratis, dan seakan-akan ini menjadi sebuah harapan baru. Kalau dari sisi sudut pandang budaya dan perilaku masyarakat, apakah memang kemudian kehadiran vaksin ini memang mengharuskan kita kemudian menjadi optimis, bersikap optimis menghadapi 2021, Bung Radar? Ya, keputusan Jokowi ya, tentang vaksin, menggratiskan dan yang lain-lain, ya tentu saja disambut dengan sangat baik oleh masyarakat. Tapi kan masyarakat tidak tahu kompleksitas yang ada di dalam persoalan itu. Nah, yang tahu itu ya orang-orang tertentu atau orang-orang yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, itu nanti saya kira akan terjadi semacam kerisuhan lah, kekisruhan gitu. Kekisruhan? Iya, di antara penduduk itu, siapa yang dapat duluan, siapa yang nggak dapat, harus beli atau harus nyalok di mana, ini pasti akan terjadi karena waktu yang tersedia sangat pendek. Tapi yang paling penting dari situ adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut, vaksin itu. Karena kita semua merasa bahwa seolah-olah vaksin itu menjadi the trouble solution. Jadi jadi pamungkas dari semua persoalan kita. Padahal kenyataannya kan tidak. Dan kita tidak siap dengan itu. Tidak siap adanya hal yang ada tadi di balik persoalan-persoalan tadi itu. Artinya yang kita sebut dengan lorong cahaya itu bagi saya itu masih berupa lorong, cahayanya belum ada. Belum ada cahaya? Iya, belum ada. Kenapa cahaya. sampai bisa berkesimpulan gitu, Mas Radar? Ya karena kita belum bisa menyalakan obornya atau menyalakan listriknya supaya cahaya itu bisa terang gitu. Yang punya tanggung jawab menyalakan obor siapa? Ya itu orang-orang yang ada di pemerintahan itu, karena mereka masih banyak silang singkut gitu loh di dalam persoalan vaksin ini. Nanti lihat saja kan. Untuk urusan bansos aja itu udah kita luar biasa kan. Nanti pasti juga akan ada masalah seperti itu. Ada korupsi juga di baliknya. Dan akan banyak sekali orang-orang yang tidak menerima ya vaksin itu dengan baik. Jadi artinya kita yang penting itu adalah menyikapinya dengan dengan bijaksana lah. Publik pada secara keseluruhan bahwa itu baru upaya pemerintah. Upaya pemerintah itu berhasil atau tidak, kita juga tidak tahu. Jadi lebih penting ayolah kita sama-sama lebih penting tadi itu menjalankan 3M itu dulu saja. Baik Mas Radar. Saya ke Mbak Sinta Kamdani, Mbak. Jadi kalau vaksin ini akan juga membantu Indonesia kemudian untuk melakukan recovery ekonominya juga? Iya betul. Jadi tadi saya katakan pertama untuk demand-nya tadi kan kita harus create demand dan di sini harus ada faktor kepercayaan masyarakat. Mana vaksin bisa membantu. Nah tentu saja kita menjadi lebih optimistik melihat karena pada saat ini sekarang vaksinnya paling tidak ada. Walaupun seperti tadi dikatakan kita mesti memperhatikan dari segi distribusi, alokasi juga efikasinya ya. Apakah benar-benar vaksin ini bisa bisa aman dan lain-lain. Jadi ini tentu saja ada faktornya termasuk biaya
affordability dan lain-lain. Tapi paling tidak sudah ada, jadi itu sudah memberikan suatu harapan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kemudian ini menjadi sebuah kenyataan. Nah, ini pekerjaan rumah bahwa vaksin ini harus bisa memberikan tadi kepastian gitu. Jadi ini kan sekarang baru harapan, belum ada kepastian. Nah, ini kepastiannya ini yang kami tunggu supaya ini benar-benar ekonomi di tahun depan bisa pulih kembali. Jadi Mbak Sinta, jadi kalau memang variabel vaksin ini diyakini oleh kalangan pengusaha akan kemudian bisa memulihkan iklim investasi ke Indonesia ya. Tapi mungkin elaborasi dari Mbak Sinta setelah jeda berikut ini.